Halo teman-teman, selamat datang di channel Salda Media. Jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal-soal kelistrikan sepeda motor ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 20 ya. Kali ini kita lanjutkan ya pembahasan soalnya mulai nomor 21. Besar kecilnya tegangan listrik alternator tergantung dari titik-titik-titik. Yang mempengaruhi besar kecilnya tegangan listrik alternator ini ada banyak ya. Coba kita lihat di pilihan gandanya ini. Kecepatan putaran mesin. Kecepatan putaran mesin ini ya, ini mempengaruhi, ini ya. Kemudian yang kedua, kecepatan putaran stator. Nah, ini tidak, stator ini tidak berputar ya. Stator ini adalah komponen alternator yang diam. Berarti untuk yang A bukan. Kemudian yang B, kekuatan medan magnet, jelas, ini iya. Ya, semakin besar kekuatan medan magnetnya, maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar pula. Kemudian jumlah lilitan kawat, jelas, ini iya. Jumlah lilitan kawat ini semakin banyak jumlah lilitannya, maka tegangan listrik yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Kemudian kalau yang C, kecepatan kumparan. Kumparan ini tidak berputar ya. Kumparan ini diam. Kemudian jumlah lilitan kawat iya, warna kumparan tidak pengaruh, warna lilitan juga tidak pengaruh, jumlah lilitan kawat ini pengaruh, warna lilitan kawat ini tidak berpengaruh. Jadi untuk soal nomor 21 ini jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 22. Komponen kelistrikan apakah yang menerapkan proses induksi pada sepeda motor? Nah, ini kita garis bawahi di sini, induksi ya, proses induksi. Proses induksi ini terjadi pada komponen sepeda motor yang di situ terdapat magnet, kemudian ada besi inti, kemudian ada lilitan kawat. Nah, di mana induksi ini terjadi manakala ada suatu magnet yang bergerak, magnet ini bergerak di dekat kumparan ya. Nah, menginduksi kumparan itu sehingga kumparan itu menghasilkan listrik. Nah, dari komponen-komponen ini mana yang masuk situ? Flasher. Flasher, apa ini flasher? Flasher ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengedipkan lampu rating ya. Berarti ini bukan. Akumulator. Akumulator itu apa? Aki ya. Akumulator itu aki, ini bukan juga. Tidak ada magnetnya, tidak ada lilitan kawatnya. Kemudian regulator rectifier. Regulator rectifier ini juga bukan. Regulator rectifier ini komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk merubah arus AC, merubah tegangan AC menjadi DC. Ini juga bukan. Kemudian alternator. Nah, ini ya alternator. Alternator ini jawaban yang benar untuk soal nomor 22 ini ya. Karena di sini kan alternator ini kan tugasnya adalah merubah gerak putar menjadi energi listrik. Nah, jawabannya D. Ya. Kenapa bukan motor listrik? Nah, kalau motor listrik ini fungsinya adalah merubah listrik menjadi gerak putar. Ini yang bekerja di sini adalah prosesnya ini elektromagnetik ya. Jadi bukan induksi tapi elektromagnetik. Jadi untuk soal nomor 22 ini jawabannya adalah D, jawaban yang paling tepat. Motor listrik ini bukan. Lanjut nomor 23. Warna kabel spool pengisian adalah titik-titik-titik. Nah, warna kabel spool pengisian. Di sini ada pilihannya, ada kuning, hijau, hitam, merah, dan putih. Nah, untuk kuning ini biasanya untuk penerangan. Jadi ini bukan. Hijau ini untuk massa, berarti bukan. Hitam ini
bisa dua dua kemungkinan ya. Kalau di motor Yamaha ini hitam ini untuk massa, kalau di motor Honda hitam ini untuk kabel strom positif yang keluar dari kunci kontak. Ya, berarti ini bukan pengisian. Kemudian merah ini berarti positif ya, kabel positif. Ini bukan. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah E untuk spol pengisian. Ini kabelnya biasanya berwarna putih. Untuk soal nomor 23 jawabannya adalah E. Kabel warna hijau pada alternator berfungsi untuk titik. Nah, kabel warna hijau pada alternator. Nah, warna hijau pada alternator ya. Tadi di soal sebelumnya sudah saya singgung bahwa kabel warna hijau itu adalah kabel apa tadi? Iya, kabel massa ya, kabel massa untuk sepeda motor Honda. Tapi kalau untuk motor Yamaha, kabel massanya berwarna hitam. Nah, begitu. Jadi karena ini ada pertanyaannya pada alternator ya, maka jawabannya ini adalah kabel hijau ini jawabannya adalah kabel massa. Untuk soal nomor 24 jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 25. Berikut ini adalah bagian dari komponen alternator sepeda motor bebek yang tidak ikut berputar. Nah, perlu kita ketahui bahwa alternator itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada komponen rotor dan komponen stator. Komponen rotor itu adalah komponen yang bergerak atau berputar, sedangkan stator ini adalah komponen yang diam. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang tidak ikut berputar, berarti stator, berarti yang diam ya. Nah, komponen stator itu apa saja ya? Ya, kita cek di pilihan gandanya magnet. Magnet ini ikut berputar ya. Nah, ikut berputar berarti ini bukan. Spool ya, spool tidak ikut berputar ya. Kemudian kumparan sama dengan spool ini tidak ikut berputar. Flywheel ini berputar ya, berarti bukan. Roda gila berputar, lilitan kawat tidak berputar, besi inti tidak berputar, kumparan tidak ikut berputar ya, tidak ikut berputar. Besi inti tidak ikut berputar, magnet ini ikut berputar. Berarti untuk soal nomor 25 ini jawabannya adalah D. Ya. Alat yang digunakan untuk memeriksa alternator pada saat mesin menyala adalah titik-titik. Nah, memeriksa alternator pada saat mesin menyala. Alternator ini kan berfungsi untuk sumber listrik ya, pembangkit listrik. Berarti kalau mesin ini menyala berarti alternator berputar, berarti alternator ini menghasilkan listrik. Nah, berarti alat yang digunakan ini apa ini untuk memeriksa alternator ketika mesinnya dinyalakan. Nah, berarti yang diukur kan tegangannya ya. Nah, yang diukur tegangannya berarti alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik itu apa? Nah di sini ada ampermeter, voltmeter, ohmmeter, hygrometer, stetoskop. Kalau ampermeter ini untuk mengukur arus ya, berarti bukan. Kalau voltmeter ya ini untuk mengukur tegangan ya. Kalau ohmmeter ini mengukur hambatan. Nah, kalau hygrometer ini untuk apa ini? Hygrometer ini untuk mengukur kelembaban dari suatu ruang ya. Jadi ini tidak digunakan di sini. Kemudian stetoskop, kalau stetoskop ini alat
yang digunakan oleh dokter ya untuk mengukur detak jantung. Tapi di sepeda motor juga ada yang menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara mesin ya, mendengarkan keanehan pada mesin. Tapi ya tentu saja stetoskopnya berbeda dengan stetoskop yang digunakan oleh dokter ya, tidak sama ya dengan yang digunakan oleh dokter. Nah, jadi untuk soal nomor 26 ini jawabannya adalah B, voltmeter. Selanjutnya soal nomor 27. Untuk mengetahui kontinuitas kumparan alternator menggunakan alat titik-titik-titik. Kontinuitas kumparan. Nah, kontinuitas itu apa sih? Nah, kontinuitas itu adalah ya bisa dikatakan nyambung apa tidak. Nah, nyambung apa tidak, misalkan kabel ya. Kalau kabel itu dinyatakan ada kontinuitasnya, berarti kabel itu nyambung atau tidak putus. Nah, alat yang digunakan apa? Nah, di sini ada ampermeter, voltmeter, ohmmeter, hygrometer, stetoskop. Tadi sudah saya bahas. Kira-kira yang bisa digunakan alat mana ini? Yang digunakan adalah ohmmeter. Nah, ohmmeter ini alat yang berfungsi untuk mengukur hambatan atau tahanan pada suatu penghantar atau kabel. Nah, selain ohmmeter ini bisa digunakan untuk mengukur hambatan, ohmmeter ini juga bisa digunakan untuk mengetahui adanya kontinuitas pada suatu penghantar. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kalau suatu penghantar tersebut dites menggunakan ohmmeter kok ada tahanannya atau jarum penunjuknya ini bergerak, berarti menandakan bahwa penghantar tersebut ada kontinuitasnya atau nyambung di situ, tidak putus ya, begitu. Jadi untuk soal nomor 27 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Gambar di atas adalah grafik tegangan pembangkit listrik alternator titik-titik-titik. Nah, ini ada gambar grafik tegangan pembangkit alternator. Ini pertanyaannya, gambar ini adalah gambar tegangan listrik berapa fase. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada grafik hitam, kemudian biru, kemudian merah. Nah, dan masing-masing ini ada tandanya. Yang hitam U1, yang merah U2, yang biru U3. Di mana U itu apa? U ini tegangan. Nah, tegangan berarti di sini ada 3 tegangan. Nah, ada 3 tegangan listrik. Ya, artinya kalau listrik tersebut ada 3 tegangan, ya, atau kalau dilihat dalam grafik ini ada 3 tegangan, maka listrik tersebut merupakan listrik 3 fase. Nah, listrik 3 fase. Jadi untuk nomor 28 ini jawabannya adalah C ya. Listrik 3 fase. Selanjutnya soal nomor 29. Penyearah yang digunakan pada sepeda motor keluaran lama atau jadul adalah titik-titik-titik. Nah, ada rectifier, ada regulator, ada SCR, ada kuprok, ada dioda. Nah, kita bahas satu persatu. Rectifier itu apa? Rectifier itu alat untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kemudian kalau regulator itu adalah alat atau komponen yang berfungsi untuk mengatur kelistrikan. Ini atau membatasi tegangan juga bisa. Nah, regulator ini fungsinya ketika mesin berputar pada putaran tinggi, maka kan alternator akan menghasilkan tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, jika ini dibiarkan saja, maka
komponen-komponen kelistrikan pada sepeda motor akan apa namanya ya, akan mati atau akan rusak karena overload ya, kelebihan tegangan listrik seperti lampu-lampu nanti akan putus, klakson juga akan putus dan lain sebagainya. Nah, ini tugas dari regulator ini adalah untuk membatasi supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kalau SCR ini komponen yang terdapat di dalam CDI ya. Kemudian kalau kuprok, nah ini kuprok ini yang dimaksud dalam soal nomor 29 ini adalah kuprok. Jadi kalau sepeda motor yang lama ini pakainya kuprok ya. Kuprok, istilahnya kuprok. Kalau sekarang lebih familiar dengan sebutan kiprok ya, itu. Kemudian dioda. Kalau dioda itu apa sih? Dioda ini komponen untuk mengarahkan arus listrik ya, kayak sama rectifier ini. Nah, jadi untuk soal nomor 29 ini jawabannya adalah D. Ya, gambarnya seperti ini. Soal nomor 30. Kegunaan dari rectifier adalah titik. Nah, tadi sudah saya singgung juga pada soal nomor 29 bahwa rectifier ini adalah komponen yang berfungsi untuk merubah tegangan AC menjadi DC. Berarti untuk soal nomor 30 ini jawabannya langsung ketemu, jawabannya adalah B. Ya, demikian pembahasan soal kelistrikan sepeda motor. Nah, berarti ini selesai ya, ini sesi yang terakhir untuk pembahasan soal kelistrikan sepeda motor. Silakan untuk teman-teman gunakan untuk referensi belajar kalian ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya selalu update dengan video-video dari kami selanjutnya. Ya, baiklah, terima kasih.